di video kali ini aku ingin berbagi pengalaman nih. Gimana caranya aku bisa mendapatkan IPK 3,91. Tonton terus video ini ya, dan jangan lupa subscribe-nya. Kenapa aku bisa mendapatkan IPK 3,9? Yang pertama, aku berusaha untuk meregistrasikan mata kuliah lebih awal. Jadi beberapa minggu setelah UAS selesai, aku lanjut meregistrasikan mata kuliah agar aku bisa mendapatkan modul lebih awal. Nah, karena ketika kita mendapatkan modul lebih awal, tentu kita bisa mempelajarinya lebih awal sebelum tuton dimulai. Kurang lebih 2 minggu setelah kita melakukan registrasi dan melakukan pembayaran, kita akan mendapatkan modul seperti ini dari UT ya. Ini lengkap semuanya sesuai dengan yang aku registrasikan mata kuliah pada semester ini. Kemudian kita pelajari modul, serap isinya dan buat peta konsep sendiri, kemudian kerjakan tes formatif. Jadi setelah kita mempelajari modul, nah ketika tuton dimulai kita sudah paham setidaknya 50%, kita sudah memahami materi mata kuliah. Ya, selain teman-teman bisa mendapatkan modul lebih awal, teman-teman juga akan menghindari yang namanya gagal login karena server down. Karena diakses oleh banyak orang di waktu yang sama, tentu akan menyebabkan server down. Oke teman-teman, itu yang pertama ya. Nah terus bagaimana kalau misalnya kita belum tahu nih nilai UAS? Ya teman-teman jangan menunggu nilai UAS keluar baru teman-teman akan meregistrasikan ya. Nggak apa-apa, sebaiknya teman-teman meregistrasikan. Nah kalau seandainya hal yang tidak diinginkan teman-teman mendapatkan nilai E dan harus mengulang, teman-teman tetap bisa meregistrasikan SUO Ujul, yaitu ujian online untuk ujian ulang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah setelah teman-teman meregistrasikan mata kuliah, kemudian melakukan pembayaran billing, segera teman-teman mengaktifkan e-learningnya, login ke e-learning, kemudian mengisi form kesediaan mengikuti tuton. Ya, ini sangat penting ya teman-teman, karena kalau teman-teman tidak mengisi form kesediaan mengikuti tuton, maka teman-teman tidak akan bisa mengikuti tuton pada semester ini. Jadi jangan sampai tidak mengisi form kesediaan mengikuti tuton ya. Nah setelah tuton dimulai ya, usahakan untuk selalu hadir ya. Jadi di sana di tuton itu kan ada centang hadir ya. Usahakan selalu mengisi centang hadir, kemudian aktif pada sesi diskusi, dan usahakan memberikan jawaban terbaik yang teman-teman bisa berikan. Aktif mengikuti tuton, kemudian aktif diskusi, kemudian aktif dalam mengerjakan tugas. Kerjakan tugas dengan baik, on time, tepat waktu. Jangan sampai lewat waktu yang telah diberikan. Kemudian kerjakan kuis untuk pengayaan. Nah, insya Allah ya nilai 90 ke atas itu sudah di tangan. Jadi nilai tuton ini 40% ya teman-teman berkontribusi terhadap nilai UAS. Jadi jangan sampai disia-siakan. Begitu ya teman-teman. Karena kita nggak bisa mengandalkan nilai UAS saja. Nilai UAS itu 30%. Kalau teman-teman tidak memenuhi, tidak mencapai 30%, maka nilai tuton tidak bisa berkontribusi. Artinya nilai tuton tidak berlaku. Yang 40% itu otomatis nilai teman-teman akan E, karena nilai UAS-nya tidak memenuhi 30%. Walaupun nilai tutonnya 90 tapi nilai UAS-nya 30, maka nilainya otomatis E. Jadi persiapkan UAS dengan sebaik-baiknya.
Teman-teman harus benar-benar menguasai materinya, kerahkan semua kemampuan yang teman-teman miliki untuk menjawab soalnya dengan baik. Percaya pada kemampuan diri sendiri dan jangan berharap bantuan dari orang lain ya. Jadi begitu ya teman-teman, baik itu modus THE ataupun pilihan ganda, tetap kita harus mempersiapkan untuk ujian UAS dengan baik agar kita bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, yang ketiga, cek kalender UT. Teman-teman harus selalu mengecek kalender UT ya, agar tidak ketinggalan informasi. Jadi kita nggak tahu sistem apa yang akan dipakai oleh UT selanjutnya, ya, THE ataupun pilihan ganda. Tetap kita harus mempersiapkan UAS dengan baik. Kita belajar dengan maksimal agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Nah, itu ya teman-teman tips dari aku. Dan yang terakhir, berdoa, meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhan supaya hasil dari usaha yang telah kita lakukan ini hasilnya maksimal, mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga kita semua bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang maksimal. Oke guys, itulah tips dan cara yang telah aku lakukan sehingga aku bisa mendapatkan IPK 3,9. Aku berharap pada semester berikutnya aku bisa mendapatkan IPK yang lebih maksimal lagi. Minimal aku bisa mempertahankan. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.